Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Sugiarto. Hasil diskusi ruang kolaborasi modul 21 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Abdul Muhid SPD MPD, dan pengajar praktek Ibu Wahyutri Anita dan Bapak Puji Sulistyo. Kelompok kami yaitu kelompok 1 yang terdiri dari 4. Yang pertama Didi Sugiarto dari SDN Wonoplintan 1. Yang kedua Enik Hukana yaitu dari SDN Simugirang 1. Ibu Putri Ayu dari SMA Negeri 1 Tarik, dan Pu Nur Hidayatillah dari SDN Segodo Bancang. Apa itu diferensiasi? Usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pertama yaitu DTK, ada Bu Ceria. Walaupun dalam masa pandemi, Bu Ceria tetap ingin murid-muridnya terfasilitasi dengan 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep yang memperkenalkan materi ini. Namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria mengatur pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, Bu Ceria akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua muridnya selama 30 menit. Bu Ceria akan sekilas mereview kembali konsep korespondensi satu-satu melalui contoh. Yang kedua, di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan tugas yang harus dikerjakan muridnya di rumah secara asinkron. Maka instruksinya adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan, kemudian menggambarkannya. Misalnya 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, dan 10 buah tutup botol di dapur. Ketiga, untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 mode, yaitu secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. Selain itu dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Yang keempat, saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkannya kepada Bu Ceria melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batasan waktu pengerjaan untuk murid-muridnya. Yang keenam, untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria memeriksa pemahaman konseptual tentang koresponden satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa muridnya telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikannya. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Merupakan pertanyaan pemandu dari hal-hal yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Hal ini terlihat dari tujuan pembelajaran yang belum sepenuhnya tercapai oleh murid-murid Bu Ceria. Kemudian Bu Ceria masih melihat ada 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik ya Bapak Ibu tentang konsep korespondensi 1:1. Mereka masih membutuhkan tugas-tugas yang bersifat mendasar dan konkret untuk membantu membangun landasan pemahaman
yang kuat seperti itu. Jadi dikuatkan lagi dengan Bu Ceria Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah profil belajar murid. Jadi Bu Ceria menggunakan gaya belajar yang bervariasi, yaitu sesuai gaya belajar seperti ini Bapak Ibu ya, ada visual, auditori, dan kinestetik. Hal ini terlihat ketika Bu Ceria memberikan instruksi dalam 2 moda secara tertulis dan audio. Jadi anak-anak kita itu tidak hanya mendengar saja, tapi ada kegiatan kinestetiknya, yaitu menulis dan visualnya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah minat belajar anak, yang dimana Bu Ceria meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak-banyaknya yang diinstruksikan dan menggambarkan untuk pembelajaran yang sesuai dengan Bu Ceria sampaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu adalah bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yaitu ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh Bu Ceria ini Bapak Ibu. Yang pertama dengan melakukan tanya jawab singkat tentang materi yang sudah dipelajari. Kemudian melakukan review kembali pembelajaran yang sudah dipelajari melalui contoh. Kemudian Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 mode, yaitu secara tertulis dan audio itu tadi. Yang dimana tertulis ini ia kirim kepada orang tua murid, kemudian audio ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Jadi tidak hanya instruksi yang tertulis saja, jadi bisa diperjelas dengan audio dari Bu Ceria. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah diferensiasi konten Bapak Ibu, yang dimana menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan kebutuhan belajar di setiap murid. Kemudian memberikan variasi benda yang akan digunakan dan digambar. Kemudian diferensiasi proses berikutnya yaitu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan gaya diferensiasi proses ya Bapak Ibu, yang dimana ini Bu Ceria menyesuaikan gaya belajar, metode belajar murid-muridnya, yaitu memberikan instruksi dengan 2 mode, memvariasikan waktu pengajaran, membuat 2 kelompok, yang dimana 1 kelompok dengan murid yang memahami konsep materi dan 1 kelompok lagi yang masih membutuhkan bantuan. Kemudian diferensiasi produk yaitu tugas atau hasil unjuk kerja murid berupa gambar yang diinstruksikan Bu Ceria serta foto pada saat murid-murid melakukan kegiatan. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yang keempat adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Ya, kemudian Bu Ceria ini melakukan penilaian pra-assessment yaitu dari tanya jawab sebelum pelajaran dimulai. Kemudian ada assessment for learning yang dimana penilaian ini dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian assessment as learning, penilaian ini selama pembelajaran melibatkan murid secara aktif sebagai proses belajar. Foto dari hasil pengerjaan tugas murid berupa gambar-gambar yang sudah difoto oleh Bu Ceria.